to the throne of mercy. Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a king who bore the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, Lagi, potong lagi. Beh. Lama potong Bang Rite. gereja atau rumah Tuhan untuk menyerahkan kedua anak cucu
saudara kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Allah Bapa kami di surga, karena pertolongan penyertaan yang Kau berikan kepada kami, anak-anak-Mu, terutama kepada keluarga besar kami di sini, di dalam penyertaan dari persediaan atau acara yang akan kami laksanakan. Tuhan masih memimpin dan memberkati kami hingga pada saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami akan berangkat ke gereja untuk menyerahkan kedua anak kami dalam tangan-Mu. Pimpin dan sertai kami, jaga dan lindungi kami. Berikan pertolongan kepada kami sehingga apa yang kami lakukan dalam perjalanan, Tuhan tetap menjaga kami. Biarlah kami tiba di tempat tujuan, dan di sana kami bersama-sama dengan keluarga dan jemaat memuji memuliakan Kau. Kami akan berangkat pada saat ini, dan segala sesuatu kami pertaruhkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Aku itu Tuhan, kasih siadakan dan Tuhanku. Selaku angge tuo Ruang lampas sakeko Tama bambana sio Nabulari ko indo masake Kasih siarakan dan Tuhanku. Tantore come tamba sorongani sai laku angge tuamu. Ruang lampas sakeko tama bambana sio naburai ko lindo masake. Kataku itu buang kasih siadakai langkah Tuhanmu. Tantore come tamba sorongani sai laku angge tuamu. Bapak Pendeta bersama Majelis Gereja Kibait Jemaat Harapan Baru yang kami hormati, kami orang tua dari kedua mempelai Ebenezer Liling dengan Epani Tandirerung menyerahkan kedua anak kami untuk dinikahkan pada hari ini. Mereka sudah saling mengenal, mencintai satu sama lain, dan telah mempersiapkan diri untuk memasuki pernikahan hari ini. Karena itu, kami mohon kepada pendeta untuk melaksanakan acara pemberkatan nikah putra-putri kami pada hari ini sebagaimana mestinya. Calon pengantin yang berbahagia, dengan segenap hati kami Majelis Gereja Kibait Jemaat Harapan Baru menyambut
Bapak Ibu untuk melangsungkan pernikahan Ebenezer dengan Epawani Tangerero pada hari ini. Untuk itu, mari kita masuk dalam pernikahan. Pertama-tama kita akan menyaksikan pengantin akan memasuki ruang ibadah. Kemudian yang kedua ibadah, yang ketiga ucapan acara yang pertama. Bersama-sama kita akan menyaksikan pengantin akan memasuki ruang ibadah diantar oleh gembala bersama dengan seluruh keluarga. Mari bersama-sama kita berdiri untuk menyambut mempelai. Segala yang baik di dalam kita, Allah menciptakan kita dengan begitu indah. Bahkan waktu Tuhan sangat indah ketika Dia mempertemukan dua insan untuk menjalani kehidupan bahtera rumah tangga. Bersama-sama kita menyanyikan pujian Allah yang setia. Penggembaramu dan berharga di matamu, Yesus kau telah
Marilah kita berdoa. Bagimulah segala pujian, hormat dan keagungan, Allah Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam kehidupan, yang oleh anugerah dan belas kasih-Nya kami boleh ada sebagaimana kami ada menikmati kehidupan. Kau sudah tuntut mereka menjalani hari hidup yang indah. Dan terima kasih bahwa oleh kemurahan dan perkenanan Tuhan, apa yang selama ini telah kami rencanakan dan kami taruh di dalam tangan Tuhan, Tuhan sudah memperkenalkan membuka jalan sehingga tahap demi tahap sehubungan dengan rencana indah segala kami Eden dan Eva. Sebentar lagi mereka akan menghadapkan rumah tangga mereka di dalam tangan Tuhan oleh hamba. Itulah sebabnya di dalam kerinduan yang mendalam kami datang menaruh harapan kami di dalam tangan Tuhan. Engkaulah yang berotoritas atas seluruh kehidupan kami. Engkaulah yang telah memperkenankan sehingga rencana ini boleh berjalan dengan baik sampai tahap ini. Dan katalah hamba nanti menjalani kehidupan dalam pelayanan sehubungan dengan pemberkatan kami kepada saudara kami Eden dan Eva. Itu berarti bahwa mereka siap untuk menjadi sebuah rumah tangga Kristen yang akan hadir di tengah-tengah jemaat, yang akan hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah kota, di tengah bangsa ini, untuk mencari keluarga Kristen yang menjadi berkat di mana mereka berada dan membawa kehidupan rumah tangga mereka, bahkan menjadi alat kesaksian dalam tangan Tuhan untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Itulah sebabnya kiranya tangan Tuhan terturun sehingga semua rangkaian penyelenggaraan, bahkan lebih daripada itu, apabila Tuhan mengizinkan berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan, kami semuanya tetap kokoh berdiri di dalam dasar iman kepada Kristus, melihat semuanya itu sebagai didikan Tuhan yang membuat kami semakin bertumbuh dewasa di dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih kami kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Kami membawa bangsa dan negara ini ke dalam tangan kasih Allah. Tuhan, pulihkanlah bangsa kami dari wabah COVID-19. Tuhan, mampukan pemerintah kami untuk terus bekerja keras, bergandeng tangan dengan organisasi gereja, memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Dalam kerinduan yang mendalam, waktunya Tuhan berkenan, kami boleh menikmati pemulihan daripada Allah, sehingga seluruh rangkaian kehidupan kami boleh berjalan normal lagi. Seperti yang hadir pada pagi hari ini, menikmati hadirat Tuhan, kami boleh menikmati anugerah Tuhan lewat berkat-berkat rohani yang akan menjadi pedoman hidup kami, hidup benar di hadapan Tuhan. Dengarkanlah kerinduan hati kami Bapa. Sempurnakanlah doa syukur syafaat kami yang kami datang bawa dan persembahkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Seperti tanah yang kering yang selalu merindukan akan air, demikianlah jiwa kita yang senantiasa haus akan Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan akan dilanjutkan dengan pemberkatan nikah oleh Bapak Pendeta Yohanes Sampai. Puji dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan pada kesempatan ini, bahwa begitu besar anugerah Tuhan dalam hidup kita, memelihara kita dalam menjalani kehidupan di tengah masa-masa sulit ini, sehingga kita semua masih dalam keadaan sehat. Dan jika pernah ada yang mengalami gangguan kesehatan, baik itu terpapar dengan COVID-19 maupun penyakit-penyakit lainnya, Tuhan sembuhkan hingga hari ini. Itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Dan secara khusus pergumulan kedua anak kita, saudara kita Ellen Heser Liling dengan Eva Wani Tandireron, terwujud pada saat ini, di mana kedua saudara menghadapkan rumah tangganya kepada Tuhan yang sekian ini digumuli bersama-sama, dan kita gumuli seluruh rumpun keluarga. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita membaca bagian firman Tuhan yang akan menjadi pedoman, petunjuk
dalam kehidupan kita menjalani rumah tangga sebagaimana Tuhan telah anugerahkan bagi kita masing-masing. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 24, firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari rusuk dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Amin, firman Tuhan. Kita berbahagia karena mendengarkan firman Allah. Kita merenungkannya, dan terlebih jika kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari pembacaan ini kita merenungkan sebuah tema, yaitu mewujudkan rumah tangga kokoh dan bahagia. Mewujudkan rumah tangga istri dalam perjalanan hidup rumah tangga. Bahkan juga bagi saudara-saudara, bagi anak-anak kita yang masih sedang berjuang untuk mendapatkan pasangan hidup ke depan. Firman Tuhan ini patut kita perhatikan, kita hayati dalam hidup kita, karena kita semua merindukan supaya dalam rumah tangga kita ada kebahagiaan dan rumah tangga kita berdiri kokoh teguh, langgeng seumur hidup kita. Bapak Ibu, berbicara tentang rumah tangga itu berkenaan dengan kehidupan sebuah keluarga. Hidup berumah tangga artinya hidup berkeluarga, yang tentunya dimulai dari sebuah pernikahan. Seperti yang kita saksikan pada saat ini, saudara kita Eben dengan Eva memasuki pernikahan untuk memulai sebuah rumah tangga. Artinya hidup sebagai keluarga. Keluarga yang menjalani hidup ini dengan penuh makna. Dan maknanya adalah jika rumah tangga ini kokoh kuat, di dalamnya memuliakan Tuhan dan membahagiakan keluarga itu sendiri. Perlu kita pahami Bapak Ibu, dan mungkin telah kita saksikan sebagai kenyataan dalam kehidupan ini, bahwa memulai sebuah rumah tangga sepertinya lebih mudah, lebih gampang daripada mempertahankan rumah tangga itu untuk berdiri kokoh, kuat, dan bahagia. Mengapa lebih mudah memulai sebuah rumah tangga? Karena dengan adanya persetujuan antara seorang pria dan wanita membangun sebuah komitmen untuk hidup dalam sebuah rumah tangga, lalu disampaikan kepada keluarga untuk direstui, dan kalau dia adalah orang Kristen disampaikan ke gereja untuk disahkan.
ada biaya sedikit untuk biaya konsumsi dan sebagainya, jadilah sebuah keluarga, sebuah rumah tangga yang diawali dengan pernikahan. Tapi tidak hanya sampai di situ saja. Perhatikan ini Eben dan Eva. Ya, membentuk rumah tangga ini bukan hanya sebatas di gereja saja, bukan hanya sebatas di pelaminan, di rumah keluarga nantinya, tapi itu terus menerus tanpa batas, tanpa dipengaruhi oleh waktu dan kondisi dalam hidup ini. Diperjuangkan berkeluarga di dalam kehendak Allah. Eben adalah anugerah Tuhan bagi Eva, Eva adalah anugerah Tuhan bagi Eben. Pelihara ini, dasarkan pemahaman kamu dalam pernikahan ini, dalam rumah tangga ini, dalam prinsip ini, dalam kehendak Allah ini, sehingga rumah tangga kamu akan menjadi rumah tangga yang kokoh, bahagia, langgeng, dan membawa makna dalam kehidupan kamu. Kemudian yang kedua, rumah tangga dijalani dalam sikap saling menerima. Jadi upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang kokoh dan bahagia pertama kali didasarkan pada kehendak Allah. Lalu yang kedua, dijalani dalam sikap saling menerima. Dapat kita perhatikan dalam ayat 2 pasal jadi tak nasi salah bang tu bahasa. Dan aku tu nak aku Yesus ikut tahu nak paham masih yang Eva. Tak nak aku Yesus ikut tahu pun nak kok. Tidak begitu. Tapi si paham apa sana. Dan banyak hal di mana bisa saja dipahami karena budaya yang sama. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada perbedaan-perbedaan selera. Dan banyak orang cekcok dalam rumah tangga hanya perbedaan selera. Naku mana nama bayu rin rokok, naku atang kukurai, bayu lo tong kukurai, si pekau mo ito. Tuhan hal-hal sepele saja, selera saja. Ada masakan-masakan yang salah satunya suka banyak garam, satunya tidak suka banyak garam karena tekanan, lalu terjadi cekcok, si pekau mo ito. Ya. Mungkin saja ada banyak muncul berbagai macam perbedaan. Tetapi perbedaan-perbedaan itu harus dipahami bahwa semuanya itu adalah potensi, adalah kekayaan untuk membangun, untuk memupuk sebuah rumah tangga menuju kepada hidup kebahagiaan. Perbedaan-perbedaan itu dikomunikasikan, dibicarakan bagaimana mengambil jalan tengah, atau ada salah satunya yang mengalah demi kebahagiaan rumah tangga. Poin ada yang pada giting. Wah, tak mau pada itu. Mak gitu tamu mak gatang lako misalnya solat alaman dan nawatu gatu itu Yesus itu. Yang ngagiting si tamu gatang gatu. Nagatu mau apa ya? Tak hubungan. Kita tidak inginkan seperti itu. Marilah kita saling menerima dalam berbagai macam perbedaan. Kita komunikasikan, kita kelola, kita tata untuk dapat saling menerima satu sama lain. Sehubungan dengan saling menerima sudah banyak dibahas dalam pertemuan-pertemuan kita. Ada saja hal-hal yang mungkin tersembunyi dalam kehidupan kita yang belum muncul. Semua sudah dimunculkan yang dapat dimunculkan, tapi pasti masih ada keaslian kepribadian kedua saudara yang belum muncul sampai saat ini, yang masih mampu kita tutup-tutupi hingga saat ini. Mau salah mau tuh Eva nang lari kuasa siapa ya? Tak masalah tuh. Padahal rek bangun dete, tapi akan ada saatnya ke depan muncul keaslian itu. Kalau itu tidak diantisipasi. Jadi antisipasilah menurut firman Tuhan, harus jalan dalam kehidupan rumah tangga ini dengan sikap saling menerima apapun keberadaan satu dengan yang lain. Perbedaan-perbedaan perlu ditata, perlu dikomunikasikan, dan perlu dijalani dalam sikap saling menerima. Apakah itu perbedaan karakter, perbedaan pandangan, perbedaan selera, perbedaan latar belakang dalam berbagai hal, kita satukan dalam tuntunan Allah Roh Kudus untuk kita bisa saling
menerima apa adanya. Bukan saling menerima ada apanya, tapi apa adanya. Lalu yang berikut, upaya untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang kokoh dan bahagia adalah dipelihara dalam komitmen seumur hidup. Bisa saja dikatakan sampai di sini saja. Ya, ada perubahan, tinggal disampaikan kepada keluarga. Tapi saudara Eben dan Epa telah memutuskan itu dengan memelihara komitmen seumur hidup. Dalam pembacaan kita, salah satu komitmen yang dipaparkan, yang diterapkan dalam kehidupan rumah tangga pertama Adam dan Hawa adalah adanya komitmen tanggung jawab. Dalam ayat 24 dikatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya. Apa artinya itu? Itu berarti ada tanggung jawab, di mana tanggung jawab ini dititik beratkan pada seorang laki-laki karena dia adalah kepala rumah tangga, dia adalah pelindung keluarga, pelindung rumah tangga itu sendiri. Meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Saudara Eben dan Epa itu akan menerima pemberkatan nikah. Sebelum saudara mengikrarkan ikrar pengantin, saya akan membacakan kepada saudara dan kita semua memperhatikannya tentang amanat nikah Kristen. Supaya kita sekalian hidup beralaskan firman Allah, hendaklah kita melaksanakan dengan penuh tanggung jawab tuntutan-tuntutan nikah Kristen sebagai berikut. Dengarkan ini. Yang pertama adalah hendaklah suami istri hidup sesuai dengan kehendak Allah, saling menerima, saling membantu, saling melayani, baik dalam kebutuhan hidup ini maupun hidup kekal, dan menjadi berkat di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Ini pertama. Lalu yang kedua, hendaklah suami istri membentuk persekutuan hidup yang tetap sampai kematian memisahkan, membina rumah tangga, memelihara dan mendidik anak dalam pengenalan akan Juru Selamat. Begitu. Lalu yang ketiga, hendaklah suami istri menjalankan hidup bersama sesuai kehidupan nikah, masing-masing memelihara hubungan yang harmonis dan mempertahankan tubuhnya sebagai bait Roh Kudus. Itulah ketiga amanat nikah Kristen yang perlu dihayati dalam kehidupan rumah tangga kita. Kedua saudara berdiri untuk menyatakan ikrar satu kepada yang lain di hadapan Allah. Silakan berdiri. Berhadapan saudara Eben yang akan disaksikan oleh keluarga dan jemaat. Nyatakanlah ikrar saudara Eben. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya Eben Heser Liling menyambut engkau Evangelis Tadiraru menjadi istriku dan berjanji bahwa saya tetap setia kepadamu serta mengasihi engkau dalam untung dan malam, bahwa saya akan memelihara engkau dan setia sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang yang beriman kepada Yesus Kristus sampai kematian memisahkan kita. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya Eva Wani Tandiraru menyambut engkau Eben Heser Liling sebagai suamiku dan berjanji bahwa saya akan tetap setia kepadamu serta mengasihi engkau dalam untung dan malam, bahwa saya akan memelihara engkau dengan setia sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang yang beriman kepada Yesus Kristus sampai kematian memisahkan kita. Saudara berdua telah menyatakan janji untuk hidup dalam pernikahan suci seumur hidup saudara. Sekarang ini kedua saudara akan saling mengenakan cincin.
merupakan tanda peringatan akan janji saudara. Cincin ini berbentuk lingkaran yang melambangkan kekekalan, terbuat dari emas murni yang melambangkan kesucian dan tahan lama. Dengan demikian cincin ini merupakan lambang kasih yang telah mengikat saudara berdua sebagai suami istri, yaitu kasih yang kekal. Saudara Eben, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan saudari Eva sebagai lambang kasihmu yang sejati. Saya kenakan cincin ini sebagai lambang kasihku yang sejati. Ya, oke. Saudari Eva, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan saudara Eben sebagai lambang kasihmu yang sejati. Iya. Saya kenakan cincin ini sebagai lambang kasihku yang sejati. Ebenezer Lilim dengan Eva Wani Tandireru berdasarkan janji saudara di hadapan Allah dan jemaatnya dalam kasih Yesus Kristus yang adalah mempelai jemaatnya, saya teguhkan nikahmu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Allah memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Katakan amin. Amin. Mohon berlutut untuk menerima berkat. Kiranya kami Allah Khalik langit dan bumi yang telah menciptakan pernikahan demi kelangsungan hidup manusia di muka bumi ini dalam memuliakan Tuhan dan membahagiakan keluarga. Allah sumber segala berkat yang telah mempersatukan Eben dan Eva dalam pernikahan suci seumur hidup. Kami mohon berkat-Mu atas rumah tangga ini, berkat jasmani dan berkat rohani, damai sukacita, kesehatan, keberhasilan dalam berbagai usaha, dan dapat menjadi berkat bagi keluarga, bagi umat Tuhan, bagi masyarakat di mana mereka berada.
Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mohon berkati. Amin. Bukalah kerudung istrimu. Pelan-pelan aja Ben. Terus Iya, inilah dia, istri yang Tuhan anugerahkan kepadamu. Inilah dia, Eva, suami yang Tuhan anugerahkan kepadamu. Saling mencintai dan saling mengasihi dalam segala hari-hari hidup kamu. Silakan menghadap ke depan. Ya, inilah keluarga baru, rumah tangga baru di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat. Kita bertambah satu keluarga lagi dalam bilangan atau dalam jumlah keanggotaan jemaat, dan di tengah-tengah keluarga bertambah lagi satu keluarga di tengah-tengah keluarga besar. Terimalah mereka, dukunglah mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Silakan tempat-tempat. Ya. Saudara akan menerima surat nikah dan sebuah Alkitab. sama-sama. Lihat ke sini dulu, lihat ke sini. Oke. Selamat menjalani rumah tangga, kiranya kebahagiaan berkat sempurna dari Tuhan akan menjadi bahagia saudara. Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama, dan pemberkatan nikah yang telah kita saksikan. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami persilakan kepada Persekutuan Kaum Wanita Harapan Baru untuk mempersembahkan pujian. Bahagia
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Di depan ada kotak untuk persembahan khusus. Jadi pertama-tama kami persilakan kepada pengantin dan Yesus abadi tentunya. Mempraktekkan kasih yang Tuhan sudah ajarkan bagi kita, kasih yang mau mengampuni, kasih yang mau memaafkan, kasih yang murah hati, kasih pasti lemah lembut.
kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Allah melindungi dan memberkati engkau. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan. Demikianlah rangkaian ibadah pernikahan Saudara Ebenezer Lili dan Saudari Eva Wani Tandibaru. Biarlah Tuhan dipermuliakan. Tim Gembala, majelis, dan seluruh jemaat harapan baru mengucapkan selamat berbahagia kepada kedua mempelai. Tuhan memberkati di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Kita akan melangkah ke acara yang selanjutnya, yaitu ucapan terima kasih dari keluarga. Kami bersilakan. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih setianya, pimpinannya yang selalu kami rasakan dalam hidup kami. Di dalam segala usahaan kami rasakan bahwa tidak ada yang lain yang telah menopang dan menunjang dalam setiap rencana kami. Hanyalah semata-mata dari Tuhan. Oleh itu saya bersyukur kepada Tuhan pada saat ini atas pimpinannya dan pertolongannya yang telah memimpin dan menyertai kami dari perjalanan sejak hari Jumat yang lalu kami berangkat dari kampung hingga kami boleh tiba dengan selamat di Samarinda pada hari Minggu. Puji Tuhan bahwa dalam perjalanan kami Tuhan tetap menolong kami dan patut kami bersyukur kepada Tuhan. Jadi maaf untuk sedikit waktu saya ambil untuk memberikan sedikit arahan kepada diri kami karena kami yakin dan percaya bahwa jika Tuhan berkenan besok lusa kami akan kembali ke kampung dan kami ingin sedikit memberi nasihat kepada cucu kami karena kami sangat berjauhan. Cucu yang kekasih, tadi pagi sudah dibekali oleh firman Tuhan dengan dasar bahwa kamu harus takut kepada Tuhan. Sekarang 2-3 kata saya mau sambung bahwa sebagai tempat hidup kamu untuk berjuang mengarungi kehidupan, kamu harus selalu berdoa mendahulukan Tuhan dalam setiap langkah hidup kamu. Orang Kristen berkata bahwa doa adalah nafas hidup daripada iman kita. Jadi cucu yang kekasih, ingatlah selalu mau tidur berdoa kepada Tuhan, mau bangun berdoa kepada Tuhan, landasilah segala hidup dengan doa kepada Tuhan agar kamu boleh sukses, boleh leluasa untuk berbuat sesuatu dan memenuhi Tuhan. Jangan sampai ada sesuatu yang menjadikan kamu berpikir bahwa Tuhan tidak mendengar segala doa kita. Tuhan tidak pernah memberikan ujian yang lebih dari kemampuan yang kita miliki. Tuhan senantiasa kita sesuai dengan kemampuan kita, asal kita terima dengan penuh iman dan percaya kepada Tuhan, maka doa-doa kita akan dikabul. Tapi ingat, doa selalu tidak diterima oleh Tuhan karena ada kendalanya. Jadi tidak kembali kepada dirimu, tidak kembali kepada perbuatanmu, apa yang menjadi kendala di dalam hidupmu sehingga doamu tidak benar. Carilah di dalam dirimu, selidikilah dalam perbuatanmu atau imanmu kepada Tuhan sehingga doamu tidak dikabulkan. Tetapi kalau kamu berdoa dengan iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, doamu akan dikabulkan. Tuhan akan mencurahkan berkatnya bagi kamu sehingga kamu tak dapat menghitungnya. Jadi itulah sekadar pesan dari nenek. Perhatikan baik-baik, berdoa terus, jaga diri kamu dan jangan jauh daripada Tuhan. Apapun yang menjadi halangan bagi kamu, selalu berdoa kepada Tuhan. Dan yang kedua, tadi dikatakan ucapan kasih,
Dan saya akan sampaikan terima kasih dari keluarga kami bahwa kami sangat berterima kasih kepada tim gembala tempat ini, Bapak Pendeta dan semua majelis gereja dan diaken. Kami berterima kasih bahwa semua jeripaya kamu telah mengurus hidup kami sejak terdaftar menjadi anggota gereja Kibaik sampai mendaftar lagi untuk mendirikan rumah tangga. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami berterima kasih kepada semua majelis Bapak Pendeta yang telah mengurusnya, sehingga sampai pada saat ini kita boleh lihat, boleh terlaksana dengan baik. Itu semua karena doa kita bersama, kerjasama kamu yang baik di sini, sehingga boleh dapat terjadi. Itu semua karena kerjasama yang baik. Dan yang terakhir sekali, bahwa sesuai dengan persetujuan keluarga, bahwa setelah kita selesai di sini masih ada resepsi di rumah, dan kita akan mengikuti rumah bersama-sama pada saat ini setelah kita keluar dari rumah ini, dari rumah ibadah ini, dan kita boleh menikmati persiapan Eren dan Eva yang Tuhan telah siapkan bagi ini. Sekian dan terima kasih. Wanita di Rerum saat ini. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh orang tua kita bahwa setelah kegiatan ini kita akan ke Gang Damai RT 7 Lodori Ulu atau di rumahnya Bapak Julius sampai Buntu untuk melaksanakan resepsi di atas. Terima kasih. Kita akan masuk di dalam sesi foto. Pertama kami persilakan kepada pengantin dan tim gembala untuk mengambil gambar. Tuhan dan umatnya.